Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this time, currently our will discuss the issues arising from our recent entitled emotional regulation strategy for 11 students when they feel sad or angry. Jadi pembahasan di video kali ini akan membahas bagaimana strategi regulasi emosi pada siswa kelas 11 dalam menghadapi rasa sedih atau marah, dan apa masalah yang timbul di saat mereka sedang menggunakan strategi dalam meregulasi emosi. Nah, dari masalah yang kami dapat lewat penelitian kami di sekolah SMA swasta Baitul Aziz, kami menemukan bahwasanya ada sebagian dari siswi yang melampiaskan emosinya itu lewat benda, seperti membanting benda, terus memukul dinding, dan bahkan dapat melampiaskan ke orang lain. Namun selain itu, not at all, but ada yang sebagian dari mereka bisa mengontrol emosi mereka dengan selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal positif untuk mengontrol emosi mereka menjadi lebih baik. Seperti mereka melakukan aktivitas seperti mengaji, lalu mencuci, lalu bahkan ada yang tidur untuk menenangkan diri mereka dari rasa amarah ataupun sedih. Namun selain itu juga mereka cari dukungan dari orang lain, seperti menceritakan masalahnya kepada temannya atau kepada orang tuanya atau pada gurunya. Nah, mereka itu dalam artian membagi perasaan marah atau sedihnya itu kepada orang lain, sehingga orang yang mereka percaya ini bisa memberikan dukungan dan juga solusi untuk bisa menghadapi suatu masalah yang membuat mereka sedih atau marah ini cepat terselesaikan, supaya proses regulasi emosi terhadap diri mereka sendiri dapat terkendalikan dengan baik. Selain meneliti siswa dalam proses meregulasi emosi mereka, kami juga memberikan edukasi kepada mereka mencakup data dari World Health Organization yang menyatakan bahwa sekitar 10-20% remaja perempuan di seluruh dunia mengalami gangguan mental. Dengan kecemasan sebagai yang paling umum dan memberikan tips tambahan kepada mereka bagaimana cara menenangkan diri saat mereka marah atau sedih, seperti berzikir, berwudu, merelaksasikan badan, dan lainnya. Kami menggunakan lembar kuesioner untuk mempermudah kami dalam proses penelitian, serta mengidentifikasi masalah yang timbul saat proses meregulasi emosi saat sedang sedih dan marah. Kami juga memberikan apresiasi kepada mereka yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dan juga memberikan ice breaking agar suasana kelas terkondisi dengan baik dan menyenangkan. Dengan begitu, kami berharap masalah yang telah kami selidiki dan kami identifikasi dapat bermanfaat bagi orang lain, terkhususnya bagi siswi kelas 11 itu sendiri. Mini riset PPD kelompok 3. Siap!
Selanjutnya, kami akan membahas tentang suatu inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang kami selidiki sebelumnya, yaitu moodbox. Berdasarkan penelitian, sebagian siswa mengalami beberapa permasalahan seperti konflik dengan teman, keluarga, bahkan siswa mengalami tekanan akademik. Selain itu, akses teknologi terbatas karena sebagian besar dari mereka itu tinggalnya di pondok pesantren. Oleh karena itu, saat mereka sedih atau marah, mereka lebih suka menarik diri. Nah, dari permasalahan yang kami temukan, muncullah konsep moodbox, yaitu sebuah kotak sederhana yang berisikan instruksi-instruksi untuk membantu para siswa meregulasikan emosi mereka saat mereka sedih maupun saat mereka marah. Moodbox ini juga dirancang sebagai alat non-digital yang mampu digunakan kapan saja saat emosi memuncak. Fakta unik dari moodbox ini ada pada caranya mengadaptasi model regulasi emosi yang ditemukan oleh Gross ke dalam bentuk nyata, yang sederhana dan juga terjangkau. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi para siswa yang sering mengalami tekanan dan juga sulit dalam meregulasikan emosi. Bahkan moodbox ini juga dapat dibuat oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan dari layanan konseling yang ada di sekolah. Untuk membuat moodbox, kita memerlukan beberapa bahan dan alat seperti kardus, semisal kotak sepatu atau kotak jam, kemudian buku kecil atau notebook untuk jurnal harian, lalu kertas-kertas kecil yang berisikan instruksi untuk membantu siswa dalam meregulasi emosi. Kemudian, kalian juga bisa menambahkan stiker-stiker untuk mempercantik moodbox tersebut, yang mana ini bersifat opsional. Selain itu, ada beberapa benda sederhana lainnya seperti alat tulis untuk menulis di jurnal harian kalian dan kertas kosong sebagai bentuk pelampiasan emosi saat sedang memuncak. Dari segi inovasi, moodbox ini bersifat kreatif, fleksibel, dan fungsional tanpa harus memakai alat digital. Jadi moodbox ini tentunya diharapkan berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran emosi, pengendalian emosi, dan dapat mengurangi konflik sosial yang sedang dialami. Namun, moodbox ini memiliki risiko kecil seperti ketergantungan pada alat jika tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap moodbox tersebut. Setelah kami menciptakan inovasi moodbox, kami langsung mengimplementasikan inovasi ini kepada siswa kelas 11 SMA swasta Baitul Aziz, di mana kami memperkenalkan moodbox serta memberitahu cara penggunaan moodbox dengan baik dan benar. Di sini kami menawarkan produk kami untuk kalian seputaran masalah yang kemarin. Yang sebelumnya kami pernah kesini, itu kan tentang kami membahas tentang strategi regulasi emosi. Di sini masih ada ingat nggak regulasi emosi itu apa? Emosi itu adalah cara kita untuk mengontrol emosi kita masing-masing. Nah di sini kemarin kan pada ngisi kuesioner ya, maksudnya pernyataan-pernyataannya kami sebar kemarin itu kan. Nah terus kami juga ada melihat bahwasanya ada sebagian dari kalian yang kalau misalnya merasa marah atau sedih itu kadang suka melampiaskan emosinya itu lewat benda kayak kutu tembok, terus juga bisa mencari sesuatu gitu ya, atau berarti benda yang padahal benda itu nggak salah, ya kan? Ada sebagian dari kalian, atau juga ada juga yang dari kalian itu masih bisa mengontrol dirinya. Nah di sini kami menawarkan suatu produk ya teman-teman semuanya adik kita, namanya moodbox. Jadi moodbox ini isinya bukan makanan ya, bukan permennya. Jadi ini isinya kertas kecil, yang mana kalau misalnya kalian lagi sedih atau lagi marah, dan di sini ada perbedaannya ya. Kalau sedih dia warna biru, kalau marah dia kertas biasa, kertas kosong. Tapi ada isinya. Nah, jadi tuh ini kalian pakai misalnya gini. Saat kalian lagi marah, kayak bener-bener kayak
kalian tuh kurang gitu dalam hal mengontrol diri. Jadi kalian bisa menggunakan kertas yang ada dalam ini. Jadi tuh isi kertas yang dalam ini adalah sebuah instruksi, yang mana instruksi itu bisa kalian ikuti. Misal kalian lagi marah nih atau lagi sedih, terus kalian tuh kayak takut gitu nanti entah melampiaskannya ke orang lain atau ke benda gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, nanti kalian buka dan instruksinya tuh misalnya tarik nafas 5 kali, terus tahan 3 detik, terus dibuang kayak gitu. Misalnya. Nah, nanti setelah kalian melakukan itu, mungkin emosi kalian tuh bisa reda. Maksudnya rasa emosional kalian ketika marah atau sedih itu ya nggak sampai ke titik dimana kalian menghancurkan barang atau kayak ibaratnya kayak berlebihan. Paham kan? Jadi di sini kami harap apa yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat sendiri juga boleh. Pakai kotak kecil aja nggak apa-apa, kotak jam atau kotak yang kecil itu. Kotak yang kecil itu kan buat instruksi. Terus nanti kalau misalnya kalian lagi marah atau lagi sedih, ambil aja kertas yang ada di situ. Di sini kami mencari 4 orang yang mana mereka itu kurang dalam proses meregulasi emosi mereka di saat mereka sedang sedih atau marah. Kami menjelaskan tentang bagaimana cara memakai buku kecil yang kami berikan kepada 4 orang tersebut untuk proses meregulasi emosi mereka di saat sedang sedih atau marah. Dinding gitu, atau kayak lagi pengen kayak sebintu apa, pokoknya nggak bisa lah kontrol. Tapi usahakan kalian bisa menulisnya lewat sini gitu. Kayak maksudnya kalian melampiaskannya lewat tulisan, atau kalau kalian mau plan koyak itu plan remes atau plan koyak ya, biar emosi kalian tuh reda. Setidaknya nggak seperti sebelumnya yang kalian tuh kayak panas sekali, kayak kompor ada apinya, terus tiba-tiba karena kayak kalian sudah meremas atau kayak kertas itu setidaknya sudah lumayan karena situlah pelampiasan emosi kalian. Paham kan? Lalu dari 4 orang yang kami pilih itu mendapatkan buku kecil dari kami untuk proses meregulasi emosi mereka di saat sedang atau sedih dengan menyalurkan tulisan atau emosi mereka ke dalam buku tersebut. Tapi kami harap ini bisa membantu kalian untuk bisa mengontrol diri yang lebih baik. Ya. Terus nanti kalau misalnya udah siap baca yang situ, tadi digulung lagi, terus nanti dimasukkan lagi ke dalam ya nanti kalian tuh kayak ibaratnya ya bisa kalian pakai aja di mana aja. Tapi nanti mintanya ke Arafah ya. Moodbox ini kami serahkan kepada ketua kelas 11 SMA Swasta Baitul Aziz, yang mana nanti moodbox ini akan dipakai oleh anak kelas 11 untuk membantu mereka untuk meregulasi emosi di saat sedang marah ataupun sedih. Insya Allah instruksi yang ada di sini bakal meredakan emosi kalian ketika kalian marah atau sedih. Satu lagi. Kalau sekarang kamu lagi duduk atau rebahan, coba berdiri tegak deh. Kemudian kepalkan tangan ke atas ya. Iya, ke atas. Semangat, semoga jodohnya Ya, semoga ini dalam bentuk sedih ya. Kalau yang biru ini sedih, kalau yang biasa itu marah.
Jadi mungkin kalau yang sedih kan memang kita kayak ibaratnya butuh hiburan ya. Mungkin ini bisa menghibur kalian meskipun ya hanya dengan kata-kata. Tapi kami harap ini bisa bermanfaat bagi kalian dan teman-teman semuanya. Oke. Setelah kami menjabarkan kepada mereka bagaimana cara penggunaan moodbox sebagai proses meregulasi emosi mereka di saat sedang marah atau sedih, kami menyelingi ice breaking kepada mereka agar suasana kelas bisa terkondusif dengan baik dan menyenangkan. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, kami memberikan hukuman kecil kepada 2 orang yang mana mereka kalah dalam permainan yang tadi dimainkan. 1, 2, 3. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas mereka yang telah ikut berpartisipasi dan kami pun pamit undur diri dari hadapan mereka. Kami harap semoga apa yang telah kami inovasikan tentang moodbox tersebut bisa bermanfaat bagi mereka, dan juga kami berharap mereka bisa mengendalikan emosi mereka dengan bantuan moodbox tersebut.